Hmm, Baiklah, karena jumlah dari peserta penyuluhan telah menunjukkan sudah bisa dimulai, jadi sebelum saya memulai penyuluhan, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Dea Nur Sabrina, mahasiswa keperawatan Universitas Hasanuddin yang akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang obesitas pada remaja. Sebelum berlanjut ke agenda inti dari penyuluhan kesehatan kita kali ini, saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang telah hadir di tempat ini, hadir di Zoom ini untuk mengikuti penyuluhan kesehatan yang saya adakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme dari promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan yang akan kita lakukan untuk beberapa menit ke depan, di mana di awal itu saya akan memberikan fitur polling, di mana teman-teman akan memilih akan menjawab pertanyaan yang telah saya sediakan pada fitur polling. Kemudian setelah polling akan ada pemutaran video mengenai obesitas itu sendiri. Dan yang ketiga itu topik inti dari penyuluhan kesehatan, yaitu pembahasan materi terkait obesitas pada remaja. Kemudian setelah pembahasan materi akan ada sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta. Kemudian setelah itu ada evaluasi menyeluruh dari peserta yang akan mengisi Google Form yang telah saya sediakan. So, without any further ado, kita mulai saja. Pertama, saya akan tampilkan fitur polling, berikan fitur polling di mana teman-teman mengisi fitur polling yang telah saya sediakan, progress pollingnya. Kelihatan. Ada, Mi. Baik. Baiklah, kita mulai pemutaran videonya. Suaranya kedengaran, teman-teman? Apa itu obesitas? Tidak. Obesitas? Tidak. Bukan lemak yang berlebih. Kedengaran. Kedengaran atau tidak? Kedengaran, jadi ya, kedengaran. Kedengaran, media. Oke, saya lanjut ya. Hans, akibat ketidakseimbangan asupan energi, dengan energi yang digunakan Bagaimana teman-teman, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Jadi kita mulai lagi obesitas pada remaja. Jadi topik pembahasan yang akan saya bahas terkait obesitas. Yang pertama ada pengertian dari obesitas itu sendiri. Kedua ada penyebab obesitas dini. Ketiga dampak dari obesitas. Dan yang keempat ada bentuk pencegahan dari obesitas. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa sebenarnya definisi dari remaja itu sendiri. Nah, di sini remaja itu merupakan masa transisi anak ke dewasa. Jadi jarak antara anak ke dewasa itulah yang disebut dari remaja. Selama remaja terjadi perubahan hormonal sehingga mengalami percepatan proses pertumbuhan. Ini menurut WHO pada tahun 2015. Kemudian perubahan fisik yang terjadi saat remaja meliputi pertambahan berat badan dan remaja cenderung mengikuti pola makan teman sebayanya dan jenis makanan sesuai perkembangan zaman yang dimana kita ketahui bersama bahwa sekarang
telah banyak lebih banyak remaja, anak-anak dan dewasa yang lebih cenderung menyukai makanan siap saji. Baiklah, selanjutnya ini terkait pengertian obesitas. Menurut Dario, pada tahun 2004 itu yang dimaksud dari obesitas sendiri adalah kelebihan berat badan dari ukuran normal yang sebenarnya. Kemudian, obesitas juga merupakan suatu kelainan atau penyakit yang ditandai oleh penimbunan jaringan lemak dalam tubuh secara berlebihan. Gambarnya bisa dilihat sendiri tentang bagaimana penimbunan jaringan lemak yang dimaksud. Kemudian obesitas terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Nah, itulah mengapa saya sebelum pembahasan inti dari penyuluhan kesehatan ini, saya menanyakan aktivitas apa yang sehari-hari teman-teman lakukan di rumah. Apalagi mengingat sekarang kita masih dalam kondisi pandemik yang mewajibkan kita untuk bekerja di rumah saja. Oke, selanjutnya terkait penyebab obesitas. Ini menurut Velma dan Rice dalam Galih Triutomo pada tahun 2012. Ternyata terdapat tiga penyebab obesitas. Dan yang pertama, atau jenis makanan yang sering dikonsumsi dan jenis kegiatan apa saja yang dilakukan oleh remaja tersebut. Kemudian, perilaku dan kebiasaan makan remaja cenderung mengikuti pola makan teman sebayanya seperti yang telah dijelaskan tadi, dan ini berhubungan erat dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, terdapat dampak dari obesitas itu sendiri. Nah, obesitas sangat berhubungan erat dengan penyakit serius. Tentu saja kita semua tahu tentang dini. Yang pertama, kurangi makanan yang mengandung minyak dan lemak. Kita tahu makanan seperti ini pasti banyak menghasilkan lemak dalam tubuh. Banyak makanan yang mengandung jenis ini seperti lemak hewani, seperti lemak dari sapi, lembu, ataupun kambing. Kedua, kita harus memperbanyak olahraga. Paling tidak 1 jam per hari itu cukup untuk membuat tubuh kita tetap bugar selama di rumah saja. Olahraga pun menjadi bagian penting bagi tubuh kita, karena dengan olahraga tubuh akan mengubah lemak menjadi karbohidrat yang dijadikan sebagai sumber energi untuk beraktivitas di rumah ataupun mungkin ada kegiatan di luar. Dan yang terakhir ada kurangi porsi makan. Dalam hal ini ada kalanya kita makan sesuai porsi dan dari kegiatan kita sehari-harinya. Jangan mengontrol kornet dan makanan siap saji lainnya. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari penyuluhan kesehatan ini terkait materi yang telah saya sampaikan, obesitas pada remaja merupakan masalah gizi dengan prevalensi yang meningkat pesat. Oleh karena itu, melalui kegiatan promosi kesehatan ini, saya berharap apa yang telah kita diskusikan dapat dipahami dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa obesitas adalah hal yang tidak boleh kita anggap remeh, yang dimana obesitas akan sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita, khususnya sebagai seorang remaja. Mari bersama-sama mengajak orang lain di sekitar kita untuk mencegah obesitas dini yang bisa saja terjadi pada setiap individu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi. Oh iya, ada sedikit quotes dari someone famous yang mengatakan bahwa kesehatan itu seperti uang. Kita tidak pernah memiliki gagasan yang benar tentang nilainya sampai kita
Saya Dea. Sorry, termute ternyata. Saya silahkan kepada Saudara Fadil untuk bertanya. Seberapa besar risiko remaja itu mengalami obesitas jika dilihat dari faktor keturunannya? Oke, baiklah saya mengerti pertanyaannya. Terima kasih Fadil atas pertanyaannya. Apakah ada lagi dari forum yang ingin bertanya? Atau mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Saudara Fadil terkait seberapa besar risiko dari remaja yang orang tuanya mengalami obesitas. Seperti itu pertanyaannya, Saudara Fadil? Iya. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fadil. Jadi terkait dengan faktor keturunan yang dimaksud pada penjelasan saya sebelumnya, ini menyangkut tentang kebiasaan dari orang tua itu sendiri, di mana orang tua yang mengalami obesitas tentu saja pasti ada hal yang hal lain ada hal keseharian dari orang tua tersebut yang mempengaruhi pola hidupnya yang membuat itu diturunkan ke anaknya. Jadi inti dari jawaban saya itu tergantung dari ini faktor keturunan yang dimaksud itu apabila seorang remaja yang orang tuanya terjangkit obesitas, ini berpengaruh dari keseharian si orang tua, apakah dari pola makan, pola aktivitas dari orang tua, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap pola hidup, pola kebiasaan dari orang tua biasanya orang tua di rumah biasanya menurun ke anaknya, seperti itu. Bagaimana Saudara Fadil, sudah mengerti terkait jawaban yang telah saya sampaikan? Iya, sudah dimengerti. Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sebelum masuk ke sesi terakhir, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman masih hadir di tempat ini? Kalau masih hadir, silahkan raise hand ataupun bisa unmute teman-teman. Hadir. Oke, baiklah, kita melangkah ke sesi terakhir, yaitu pengisian Google Form. Yang dapat diakses melalui room chat ya, teman-teman. Saya kirim linknya di room chat Zoom kita kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah join pada penyuluhan kesehatan yang saya adakan. Semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bisa live teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Yo, sama-sama kan.